Shalom, selamat pagi. Welcome to Early Morning Devotion. Mari di pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya! Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kaulah segalanya Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Yesus. Oh, pujaan hatiku, pujaan hatiku, hanya Engkau Tuhan. Oh, ku muliakan Engkau, satu-satunya penolong dalam hidupku, satu-satunya penyelamat jiwaku. Itu Engkau Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
Shalom saudara, mari saat ini kita akan membaca di dalam Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata akuilah dalam ayat ini saudara, itu dalam bahasa aslinya tertulis dengan kata yada. Artinya mengenal dengan intim. Dalam perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani, terdapat sekitar 946 kali kata yada. Arti mengenal dari kata yada antara lain yaitu mengalami karakter Tuhan. Jadi kita akan mengalami karakter Tuhan ketika kita ini mengenal Tuhan dengan intim. Kita tidak hanya sekedar tahu tentang karakter Tuhan, tapi kita akan mengalami karakter Allah. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kita lanjut pada Yeremia 16 ayat 21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan, ini dalam bahasa aslinya ditulis yada, kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu yada bahwa namaku Tuhan. Saudara, dari kedua ayat ini kita tahu bahwa setiap orang yang memiliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan, yang memiliki keintiman dengan Tuhan, yang hidupnya tuh dekat dengan Tuhan, memiliki jam-jam doa secara pribadi dengan Tuhan di rumah, maka dia akan mengenal Tuhan dengan merasakan kasih setianya, keadilan dan kebenarannya, serta mengalami kekuasaan dan keperkasaannya. Oleh karena itu, mengenal Tuhan melibatkan pengalaman pribadi dengan karakternya. Dari dua ayat yang baru kita baca, kita bisa mengenali beberapa karakter Allah. Yang pertama, kasih setianya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dan orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan akan mengenal dan merasakan kasih setianya. Artinya, mereka akan selalu merasakan kasih setia Tuhan dan mengerti bahwa kasih setianya itu tidak pernah berkesudahan. Hal ini bisa kita baca dalam Ratapan 3 ayat 23 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Hal ini bisa kita lihat bahwa ketika kita menghadapi masalah, banyak orang percaya yang mengira bahwa Allah meninggalkan kita, bahwa Dia tidak menyertai kita, Dia tidak menolong kita. Buktinya mungkin karena doanya belum juga dijawab oleh Tuhan. Padahal saudara, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Bahkan dikatakan bahwa kasih setianya itu selalu baru setiap pagi. Hal ini saudara berarti ada harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada harapan setiap hari bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, dia akan mengenal dan akan mengalami kasih setianya. Dan dia tidak akan pernah merasa putus asa.
karena dia percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, saudara, kita masih sering dikecewakan atau kita mengalami kecewa ketika kita berharap dengan seseorang. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Oleh sebab itu marilah kita lebih mengalami Dia, lebih mengenal Dia, supaya kita akan mengalami dan merasakan kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Dia selalu menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang selalu berharap kepadanya, kepada orang-orang yang hidupnya dekat dan melekat kepadanya. Dan karakter Allah yang kedua, kemahakuasaannya. Orang yang memiliki keakraban dengan Tuhan akan mengenal bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Di mana kuasanya itu tidak terbatas oleh apapun juga. Saudara, kita banyak kali melihat di dalam Alkitab bagaimana Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya kepada umatnya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya ketika mereka menghadapi laut di depan dan mereka tidak tahu mereka harus bagaimana menyeberangi laut yang luas ini, yang dalam ini. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke dalam laut ini. Dan ketika Musa memukulkan tongkatnya, maka laut itu tersibak menjadi dua. Dan orang Israel bisa berjalan menyeberang laut itu. Itu baru satu dari kemahakuasaan Tuhan yang ditunjukkan pada kita pada pagi hari ini. Dan masih banyak lagi kemahakuasaan Tuhan yang telah ditunjukkan kepada umatnya. Dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang membatasi kekuasaannya. Saudara, Allah yang maha kuasa, Dia juga sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Dia juga sanggup membangkitkan orang mati. Dia sanggup meneduhkan angin ribut dan gelombang lautan. Dan menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi alam semesta yang indah ini. Itulah kemahakuasaan Allah kita. Nah, orang yang mengenal Dia dalam sebuah keintiman akan mengetahui bahwa Allahnya adalah Allah yang maha kuasa. Sehingga tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan karena Dia sanggup menolong kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, keperkasaannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Yang dengan keperkasaannya akan membawa kita pada sebuah kemenangan. El Gibor, Allah yang perkasa. Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, yang akan selalu memberikan kekuatan pada orang yang mengenal Dia untuk melangkah masuk dalam hidup berkemenangan. Ketika kita menghadapi masalah, maka orang yang mengenal Tuhan tidak akan takut. Tetapi dia percaya bahwa Allah kita itu perkasa dan dia akan mengalami keperkasaan Tuhan. Bersama dengan Tuhan yang perkasa, kita akan mengalami kemenangan atas masalah kita. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang hidupnya melekat pada Tuhan akan tetap berdiri teguh. Tidak mudah goyah sampai kemenangan itu terjadi dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, marilah kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Mari kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Jangan hanya sekedar tahu akan Allah kita, tapi kita akan lebih lagi mengenal Dia. Luangkan waktumu setiap hari untuk berdoa di rumah, di mana kita bisa membaca firman Tuhan. Kemudian kita merenungkannya. Setelah itu kita bisa memuji Tuhan, menyembah Dia, dan menaikkan doa kita kepadanya. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kita boleh menikmati hadirat-Nya.
hadiratnya yang indah, hadiratnya yang luar biasa. Kita bisa merasa dekat dengan Dia. Kita akan mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Semakin lama kita akan bisa mengenali suaranya. Dan kita akan mengalami karakternya, yaitu kasih setianya, kebaikannya, kuasanya, dan keperkasaannya. Dan di dalam hadiratnya ada sukacita yang melimpah. Dalam keadaan seperti saat-saat ini, yaitu masa pandemi seperti ini, banyak orang yang mengalami ketakutan. Ketika kita membaca berita, kita mendengar berita tentang lonjakan kasus COVID-19 ini, banyak orang yang merasa takut. Tetapi bagi orang yang mengenal Dia dengan benar, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, kita tidak perlu takut karena kita akan mengalami karakter Allah. Kita akan mengalami kasih setianya, kebaikannya, kemahakuasaannya, dan keperkasaannya. Hiduplah dalam keintiman dengan Tuhan. Hiduplah dalam pergaulan yang akrab dengan Dia. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami telah merenungkan firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ajar kami untuk tidak puas hanya tahu tentang Engkau, tapi kami akan terus mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami akan mengalami karakter-Mu Tuhan. Kami akan mengalami kasih setiamu, kebaikan-Mu, kekuasaan-Mu, dan keperkasaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan Tuhan. Sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan Engkau membuatnya berhasil. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.